Shalom, selamat pagi anak-anak Ibulis, Kristen Protestan dan Katolik. Salam sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan pembiasaan, namun sebelum pembiasaan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat dan kasih sayang-Mu yang sudah Kau beri kepada kami. Kami dapat kembali bertemu dalam pembiasaan kami, meski kami masih dalam kondisi BDR. Tuhan pimpin kami agar kami tetap di dalam kesehatan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah Kisah Para Rasul 21 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem.
Anak-anak yang dikasihi Ibu Lis, ada satu cerita di mana sebuah keluarga ketika menikmati makan malam, mereka saling berbagi pengalaman apa yang terjadi ketika mereka menikmati hari. Biasanya kita kan seperti itu ya. Kita cerita kepada ibu kita cerita kepada teman atau ayah kita atau siapapun juga. Nah, Ayah Didi bercerita ketika sambil menikmati makan malamnya. Tadi di kantor ada acara ulang tahun teman papa. Dan semua karyawan itu dikasih nasi kotak. Tapi papa tidak makan di kantor. Nasi itu papa bawa pulang. Namun sebelum sampai ke rumah, papa melihat ada seorang anak kecil yang meminta-minta di perempatan lampu merah. Lalu ada suara yang berbisik di hati papa. Kasih saja kotak nasi itu kepada anak itu. Anak itu lebih memerlukannya. Nah, ketika lampu jalan raya itu merah, papa membuka kaca dan memberikan nasi kotak itu kepada anak itu. Dan anak itu begitu girangnya. Dan sambil mengucapkan terima kasih, dia berlalu dari tempat itu. Itu cerita papanya. Anak-anak yang dikasihi Ibu Lis, mungkin kita pernah mengalami hal seperti yang dialami oleh papanya Didi. Ada suara di hati kita yang mengajak kita untuk berbuat baik. Atau ketika ulangan, pernahkah kamu mendengar suara hatimu yang mengatakan jangan nyontek? Nyontek itu dosa. Siapakah yang berbisik itu? Bisikan itu adalah datangnya dari Roh Kudus. Nah, kelas 8 baru dan sedang belajar mengenal Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang berbisik kepada hati kita untuk tidak melakukan yang tidak baik. Dan Roh Kudus itulah yang didengar oleh orang-orang Kristen atau murid-murid Paulus pada waktu Paulus ada di Tirus dan sedang dalam keadaan di penjara. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh senang kalau kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Karena suara Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita untuk melakukan apa yang baik. Jadi kalau ada suara yang berbisik di hatimu mengatakan yang tidak baik, itu bukan datangnya dari Roh Kudus. Allah menginginkan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita melakukan dan kita meminta Allah untuk menaruhkan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita agar Dia berbisik melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Agar kita diberikan kemampuan untuk mendengar bisikan Roh Kudus di dalam diri kita. Agar kita diberikan, dimampukan untuk mengerti bahwa Roh Kudus membimbing kita. Bagaimana caranya, anak-anak? Caranya adalah kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kita. Kita membiarkan Roh Kudus mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik dan berbuat yang baik. Lalu kita mengundang Roh Kudus untuk tetap tinggal di hidup kita, di hati kita, agar kita dimampukan untuk melakukan yang baik. Itulah firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pembiasaan kita kali ini. Mari kita belajar mendengar suara
Roh Kudus dan mengerti suara Roh Kudus serta melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami baru saja belajar bagaimana kami mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan, dan mengerti apa yang dibisikkan oleh Roh Kudus untuk kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan Yesus pimpin kami agar kami mampu untuk melakukannya. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pesan Buli 1, tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, lalu berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati.